Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Herba Medika ET 8 Taji Juwiring Klaten masuk ke bab yang menjelaskan mendengarkan kajian pagi dari Masjid Assegaf Solo, disiarkan langsung oleh TV 10 Solo. Waktu Semoga ilmunya bisa itu bermanfaat. merupakan modal utama manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya bagi mereka yang mengetahui betapa besarnya kenikmatan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menganggap waktu itu lebih mulia atau lebih mahal daripada dunia. Dan waktu juga memiliki khasais, keutamaan atau khususiyah. Waktu itu cepat. Fahuwa yamurru marras sahab. Waktu itu lewat atau berjalan melebihi dari cepatnya awan. Wa yajri jaryar riyah. Dan dia itu berjalan juga melebihi daripada cepatnya udara. Maksudnya tidak terasa dan waktu itu meninggalkan kita. Dan waktu tidak mungkin bisa terulang. Waktu yang sudah lewat tidak akan kembali terulang. Dan juga apa-apa yang tidak kita lakukan di waktu-waktu yang lalu atau masa lalu itu tidak bisa diganti. Jadi waktu yang sudah berjalan tidak bisa berulang dan tidak bisa kembali untuk diganti. Dan waktu adalah sesuatu yang sangat mahal yang dimiliki oleh seorang manusia. Sehingga dikatakan dalam permisalannya, waktu itu bagaikan emas. Dan dijelaskan pula di sini wal ayyam, adapun hari-hari itu terbagi menjadi 5. Yaumul mafqud, hari yang telah berlalu. Wa yaumul mashhud, hari yang saat itu sedang dialami atau hari ini. Wa yaumun mawrud, dan hari yang akan datang. Wa yaumun maw'ud, dan hari yang dijanjikan. Wa yaumun mamdud, dan hari pembalasan. Di dalam Al-Quran ada beberapa firman Allah yang menjelaskan atau menyebutkan tentang waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menciptakan segala sesuatu. Fil laili wan nahar ay kull syai'in fahuwa, segala sesuatu itu semuanya adalah yang menciptakan, khaliqihi wa malikihi, pemiliknya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwas sami', dan Allah itu mendengar apa yang diucapkan, al-alim, dan mengetahui dengan apa yang diperbuat atau dilakukan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Fasubhanallah ay sabbihullah bimakna sallu. Sucikanlah Allah Ta'ala, bertasbihlah kepada Allah, yang maknanya adalah sholatlah. Hina tumsuna, di saat waktu petang atau masuknya waktu petang, yaitu sholat maghrib, sholat isya. Wa hina tusbihun, dan di saat masuk waktu subuh, yaitu sholat fajar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang baik, dengan zikir yang banyak, baik dengan hati maupun dengan lisan. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan kita diperintahkan untuk mempersibuk waktu-waktu kita atau menggunakan waktu-waktu kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu sabah, di waktu pagi, dan juga di waktu petang. Di waktu setiap kali selesai kita melaksanakan sholat 5 waktu.
Dan ini merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tad'u ila mahabbatillah, yang tentunya akan menjadikan seseorang itu cinta kepada Allah taala dan menjadikan lisan itu tercegah daripada perbuatan dosa dan menolong manusia untuk mengerjakan kebaikan. Jadi dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang waktu. Dan dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, "Wal-laili idza as'as aqbala bi dhalamihi aw adbar was-subhi idza tanaffas imtadda hatta yasir naharan bayinan." Jadi ketika masuknya waktu petang dan juga ketika masuknya waktu fajar atau subuh. Nah, ini waktu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan tentang waktu wal fajri wa layalin ashri, dan juga 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, waktu lagi. Kemudian dalam ayat yang lain ila yaumil waqtil ma'lum, disebutkan lagi dalam firman ini tentang waktu. Jadi sebagian daripada ayat-ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang waktu di dalamnya. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Nabi bersabda ada 2 kenikmatan di mana kebanyakan dari manusia itu terlena daripada kedua kenikmatan ini. Apa? As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya sebagaimana kita ketahui, ni'amallahi azza wa jal ala ibadihi kathiratun la tuhsa. Kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya itu sangat banyak dan tidak terhitung banyaknya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita hendak menghitung kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita nggak mungkin mampu. Saking banyaknya macam-macam kenikmatan dan saking banyaknya kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah ngitung dari mulai kita lahir sampai hari ini. Pagi ini saja kita diberikan kenikmatan sama Allah Ta'ala, kita gak bisa ngitung betapa banyaknya. Digerakkan hati untuk pergi ke masjid, kemudian digerakkan hatinya untuk melaksanakan sholat subuh di masjid. Selesai sholat digerakkan sama oleh Allah Ta'ala, diberikan taufik supaya gak keluar dari masjid, berzikir di tempat sholatnya sampai datang waktu isyarat. Kemudian masih diberikan taufik sama Allah Ta'ala melaksanakan sholat sunnatul isyarat. Kemudian setelah itu diberikan nama Allah Ta'ala kenikmatan untuk apa? Mau mengkaji atau hadir dalam majelis ilmu. Dan masih banyak kenikmatan yang kadang kita nggak sadar. Jadi begitu banyak kenikmatan dari Allah Ta'ala yang kita tidak mampu menghitungnya. Fala ahada yatiku ihsa'a adadiha, tak seorang pun mampu menghitung kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Fadlan anil qiyami bisyukriha, ngitung aja nggak mampu, apalagi bisa betul-betul bersyukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan menganggap syukur kita itu setimpal dengan nikmat yang diberikan sama Allah. Jauh kurang. Akan tetapi yang sedikit itu diterima sama Allah dan diberikan pahala yang berlimpah. Tapi pada hakikatnya kita nggak mampu bersyukur kepada Allah dengan hakikatnya syukur. Misal, kalau setiap kenikmatan kita itu diperintahkan untuk syukurnya 1000 rakaat. Kadang setiap kenikmatan mungkin 1 rakaat aja kita nggak ada. Jadi ngitung nikmatnya Allah aja kita nggak mampu, apalagi balas dengan syukur yang sesuai dengan kenikmatan. Ngitungnya aja nggak mampu. Bisa jadi kenikmatannya 3 juta, syukurnya kita cuma 3.000. Ya kan? Karena kita menghitungnya aja nggak mampu. Apalagi betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah itu yatajawazu an ibadihi taqsirahum fi syukri ni'amihi. Kurang sama Allah dimaafkan. Walaupun kurang tetap
dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, asalkan hambanya bersyukur kepada Allah ta'ala. Wa huwa rahimun bihim, Allah itu sayang kepada hambanya. La yaqta anhum ihsanahu, bukan berarti kalau kita itu syukurnya kurang kemudian kenikmatannya sama Allah diputus. Enggak, tetap diberikan kenikmatan walaupun kurang syukurnya, tetap diberi kenikmatan oleh Allah Ta'ala. Wala yu'adzibuhum bisababi taqsirihim, dan tidak disiksa seseorang itu atas kurangnya rasa syukurnya kepada Allah Ta'ala. Kalau harus setimpal, kalau tidak diputus nikmatnya, ya kita mungkin orang-orang yang tidak dapat lagi kenikmatan. Atau kalau yang kurang itu malah mendapatkan hukuman dari Allah Ta'ala, mungkin kita sudah mendapatkan hukuman. Kan apa? Tidak sesuainya syukur kita, atau kurang, masih banyak kurang dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW mengabarkan kepada kita bini'mataini 'azimataini jalilatain. Ada dua kenikmatan yang sangat mulia, yang sangat agung. Maghbunun fihima katsirun minan nas, yang kebanyakan manusia itu terlena, nggak nganggep atau nggak sadar, nggak ngeh kalau ini sebuah kenikmatan yang besar dari Allah Ta'ala, nggak tahu kadar bobotnya. Fala ya'rifuna qadrahuma wa la yantafi'una bihima fi hayatihim ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Karena nggak tahu kadar bobotnya kenikmatan ini, akhirnya nggak ngambil manfaat dari hal tersebut di dalam kehidupannya, baik kehidupan duniawiyah maupun urusan ukhrawiyahnya. Apa dua kenikmatan yang besar yang tidak disadari oleh manusia? Sehatul badan. Tadi Nabi bilang as-sihah wal faragh, yaitu kesehatan, sehatnya badan, sehatnya jiwa. Wal faragh wa huwa khuluwul insan min masyaghilil aishi wa humumil haya. Waktu luang atau longgar di mana manusia itu tidak sibuk dengan perkara ma'isyah, kehidupannya, dan seluruh perkara-perkara dalam kehidupan. Wa tawaffuru al-amni wal itmi'an an-nafsi, dan juga dia mendapatkan keamanan, ketenangan dalam jiwanya. Maka ini, dua hal ini adalah kenikmatan yang besar yang kebanyakan dari manusia tidak tahu kadar bobotnya. Ada orang kadang dikasih sehat sama Allah Ta'ala, tapi hidupnya susah. Akhirnya apa? Dia sibuk. Bukan berarti jelek ya, ini keadaannya manusia kok. Akhirnya dia sibuk kerja, dia sibuk nyari nafkah buat keluarganya, dia tidak punya waktu luang untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ada orang yang dikasih sama Allah, misal kekayaan, kerjanya lancar, dia punya banyak waktu luang untuk ibadah, tapi sakit, gak bisa ibadah. Nah, ketika ada satu orang dikasih sehat sama Allah, kemudian dikasih waktu longgar sama Allah Ta'ala, kan harusnya dia bisa gunakan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, bisa untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dia malah membuangnya sia-sia. Faman hasalahul amran, kalau satu orang ini mendapatkan dua perkara ini, yaitu dapat kesehatan, dapat waktu luang, wa kasila anit ta'at, tapi dia malas untuk taat kepada Allah Ta'ala, fahuwal maghbun, maka dia orang yang terlena. Al khasir, orang yang rugi, fi tijaratihi, dalam perniagaannya. Maka ketika dalam suatu hari kita masih dikasih waktu yang longgar sama Allah Ta'ala, badannya sehat, berarti ini kenikmatan dari Allah Ta'ala buat kita, yang harusnya bisa kita gunakan untuk banyak taat, banyak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka jangan sampai kita sia-siakan kenikmatan tersebut. Jadi ada dua kenikmatan yang kadang manusia itu tidak sadar kalau ini besar. Kalau ini kenikmatan yang agung yang Allah berikan kepada dirinya, sehat dan waktu luang. Dikasih sehat, dikasih waktu luang sama Allah, digunakan untuk banyak tidur. Nah, kalau kita kan kayak gitu. Besok hari Minggu, wayai libur, wayai turu. Kalau hari biasa saya jam 6 harus berangkat kerja, pulang jam 5. Kalau hari libur, ya saya gunakan untuk istirahat. Akhirnya apa? Bar sholat subuh turu tangi jam 4 sore. Nah, ini akhirnya buang waktunya sia-sia. Bukan tidak boleh manusia itu untuk beristirahat.
Tapi ketika Anda diberi waktu luang sama Allah Ta'ala, kemudian Anda diberikan kesehatan sama Allah Ta'ala, apalagi waktu luangnya bukan cuma hari itu aja, tapi jangan dikasih pekerjaan, ma'isyah yang cukup sehingga punya cukup waktu luang untuk beribadah kepada Allah, tapi ditinggalkan, dibuang sia-sia, maka orang tersebut sedang menyia-nyiakan kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita ketemu sama orang yang sibuk dengan pekerjaannya sampai sebetulnya dia pengen banget hadir pengajian, tapi karena waktunya habis untuk bekerja, dia nggak punya waktu cukup untuk ngaji. Kadang kita ketemu sama orang yang punya waktu, tapi sudah sama Allah dicabut kenikmatan kesehatannya, sehingga dia nggak bisa lagi jalan ke masjid, nggak bisa lagi seperti yang lain jalan ke majelis. Kesehatannya yang hilang. Maka dua kenikmatan ini, kenikmatan yang besar, jangan sampai disia-siakan.